Selamat sore pemirsa, upaya pencarian harta karun di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Di titik terbaru yaitu sekitar 56 mil dari utara Subang, tim penyelam telah mengangkat sekitar 6.800 benda-benda arkeologis berupa porselen dari zaman dinasti Ming. Upaya pengangkatan benda-benda arkeologis telah dilakukan selama sebulan oleh PT Komeksindo, diawasi oleh Departemen Kelautan dan Perikanan. Dari kapal karam di kedalaman 58 meter, 22 penyelam telah berhasil mengangkat ribuan benda bersejarah yang nilainya ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. Bahkan di lokasi 786 lintang selatan dan 275 bujur timur di perairan Laut Jawa ini, diperkirakan jumlah harta karun yang ada jauh lebih banyak dari harta karun yang ditemukan di utara Cirebon, di mana 271.384 artefak telah diangkat dan dalam upaya lelang. Namun proses pengangkatan di titik ini lebih rumit dibandingkan di utara Cirebon, karena titik penyelaman jauh lebih dalam serta kondisi cuaca lebih buruk. Nantinya hasil eksplorasi dan pengangkatan harta karun ini juga akan melalui proses lelang, di mana hasil penjualan akan dibagi dengan perhitungan 50-50 untuk PT Komeksindo dan pemerintah. Dirjen Departemen Kelautan dan Perikanan Aji Sularso menyatakan diprediksi ada lebih dari 480 titik kapal karam di wilayah perairan Indonesia yang berpotensi memiliki muatan-muatan bernilai. Bagaimana persisnya upaya pencarian harta karun dilakukan? Berikut laporan reporter Mariska Prudence dan juru kamera Kristo Hantarikso. Ya pemirsa, lokasi saya berdiri ini adalah di perairan Laut Jawa. Ini kurang lebih 46 mil dari Belanakan, ini daerah Subang. Dan memang untuk saat ini masih belum dapat dilakukan penyelaman untuk melihat harta karun ataupun juga mengambil barang-barang dari kedalaman 58 meter. Namun tinggi gelombang ini sekitar 3 meter. Ini tidak memungkinkan untuk penyelaman, batasnya hanya setengah meter saja. Padahal bila cuaca memungkinkan, setiap hari dapat dilakukan 8 kali penyelaman untuk mengangkat benda-benda arkeologis dari kapal karam di perairan Laut Jawa ini. Namun, penyelaman tidak dapat dilakukan dengan cara biasa. Atau digantung? Digantung. Ya bisa, karena kondisi di laut ini sendiri juga berbeda dan juga kedalamannya hingga 58 meter, maka memerlukan teknik-teknik khusus untuk dapat menyelam dan juga mengangkat barang-barang yang ada di dalam yang disebut sebagai harta karun. Seperti misalnya ini adalah KMB Morgan. Jadi untuk masuk harus memakai helmet seperti ini, beda dengan scuba diving biasa yang kita hanya memakai mask ini. Dan juga udaranya juga langsung dari kompresor, bukan berupa dari regulator biasa. Nanti untuk masuk juga si penyelam ini akan masuk ke sini, dan nanti akan diatur pelan-pelan bagaimana kedalamannya, juga pergerakan pada saat di dalam air untuk mengambil, melakukan pengangkatan kemudian. Penyelam dengan peralatan dan teknis khusus juga hanya dapat menyelam selama 20 menit. Ini karena di kedalaman 58 meter, tekanan jauh lebih tinggi dan dapat menimbulkan efek dekompresi negatif bagi penyelam. Sudah sekitar 1 bulan, upaya pengangkatan benda-benda arkeologis dari kapal karam dilakukan oleh PT Komeksindo dan juga Departemen Kelautan Perikanan. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 6.800 benda arkeologis seperti porselen zaman Ming sudah berhasil diangkat. Sulit diestimasi karena kapal ini kargonya cukup besar dan belum tentu di semua palkai ini kan kapal itu terisi. Tapi kalau dibandingkan dengan shipwreck Cirebon yang sekarang lagi lelang itu, ini jauh lebih besar. Ya, lebih besar. Mungkin bisa 1,5-2 kali lipatnya gitu. Bahkan diperkirakan jumlah harta karun di titik ini lebih banyak dari jumlah yang ditemukan di perairan Laut Utara Cirebon. Yang bisa, ini adalah salah satu dari yang sudah berhasil diangkat dalam waktu sebulan. Kondisinya bahkan sebagian ada yang masih bagus seperti ini. Ada 6.800 yang sudah berhasil diangkat dalam sebulan. Estimasinya bahkan lebih banyak lagi dari di Cirebon, dan nilainya ini bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Namun juga ini sekaligus menandai sejarah Indonesia sebagai negara maritim, negara perdagangan dengan jalur perdagangan yang sangat luar biasa pada saat itu. Dari perairan Laut Jawa, Mariska Prudence, Kristo Hantarikso, Yudi Mahendra, Metro TV.